Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala aidan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, para jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada hari ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas umur kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada badan-badan kita dan berikan juga kepada kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ketaatan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, di sela-sela waktu istirahat kita setelah sholat zuhur ini, saya ingin menyampaikan dua hal terkait dengan pentingnya kita berdakwah, mengajak, menyeru manusia kepada jalan kebenaran, menyampaikan sebuah kebenaran. Karena banyak di antara kita tidak berani, tidak mampu dan tidak sanggup dan masih ragu-ragu menyampaikan sebuah kebenaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyampaikan kebenaran saja kita tidak berani, kita tidak mampu, apalagi kalau memang kita disuruh untuk mencegah sebuah kemungkaran. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting menurut kami, bahwasanya kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban ya di dalam setiap diri kita untuk mengajak manusia melakukan kebaikan. Sebagaimana ini termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 itu, dan ini adalah sekaligus menjadi spirit dan inspirasi dari Kiai Ahmad Dahlan gitu dalam menegakkan dakwah Islam, dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan bahkan ini juga dikatakan sebagai salah satu sumber inspirasi spirit dalam mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Apa itu? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaklah di antara kalian ummatun yad'una ilal khair. Ada sekelompok manusia, segolongan manusia yad'una ilal khair, mengajak manusia yang lainnya untuk melakukan al khair, yaitu kebaikan. Nah, inilah merupakan suatu kewajiban di setiap diri kita, setiap jiwa kita, bahwa kita memiliki kewajiban untuk mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Hal yang sederhana saja, misalnya ada di antara teman-teman kita, kolega kita, ya, ketika azan sudah berkumandang, kita ajak, kita suruh mereka untuk datang ke masjid untuk mendirikan sholat. Ini adalah bagian dari kewajiban kita mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan manusia ya untuk melakukan perkara-perkara yang ma'ruf.
Wa yanhauna 'anil munkar, bukan hanya kita mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, bukan hanya menyampaikan sebuah kebaikan, menyuruh manusia untuk melakukan ibadah, tetapi juga hadirin berbahagia yang tidak kalah pentingnya adalah wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah manusia untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Banyak di antara kita ya kadang-kadang tidak peduli, cuek, ya masa bodoh dengan maksiat-maksiat, dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita. Ada juga mungkin sebagian kita yang cari aman, yang tidak mau cari masalah, karena takut kalau kita mencegah manusia melakukan kemungkaran, kalau kita menasihati seseorang, kita mungkin takut ya ditegur balik atau dimusuhi atau tidak disenangi. Inilah konsekuensi bagi setiap muslim ketika mereka itu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, dan di sisi yang lain kita juga berkewajiban untuk mencegah manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tapi ingat hadirin berbahagia, orang-orang yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini orang-orang yang beruntung. Jadi mungkin di dunia ini kita dimusuhi, tidak disenangi, tidak disukai, tetapi orang-orang yang suka mengajak manusia melakukan kebaikan, mencegah manusia untuk tidak berbuat maksiat, maka mereka ini akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemenangan. Kemudian juga yang hal yang tak kalah pentingnya hadir berbahagia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ya, maka seluruh manusia itu ke jalan Tuhan, ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan pelajaran. Berikan contoh yang nyata, berikan action yang nyata, dakwah bil hal, dengan contoh, dengan perilaku. Karena banyak manusia yang mampu memberikan ceramah, memberikan tausiah, menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak mampu melakukan kebaikan itu. Banyak yang bisa menyampaikan kebaikan, tapi dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Banyak orang yang mengajak manusia untuk berzakat, berinfak misalnya, tapi dia kikir. Ada orang yang mengajak untuk sholat, tapi dia malas sholat. Nah, ini oleh karena itu hadir berbahagia, penting bagi kita memberikan pelajaran itu dengan contoh yang nyata. Dan kemudian kalau ada pun berdiskusi, berbantah-bantahan, ya berdialog, maka berdialoglah dengan cara-cara yang baik. Maka oleh karena itu hadir berbahagia, ingin saya sampaikan, hari Senin dan Selasa kemarin itu saya di Hotel Mercury Ancol. Ya, ada acara besar, acara multaqo Du'a nasional, ya, pertemuan dai-dai nasional se-Indonesia. Ya, ada beberapa prinsip-prinsip bagi dai, bagi orang-orang yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu sudah merupakan kebaikan, tapi cara-caranya tidak baik, sehingga diterima dengan tidak baik, tidak diterima dengan baik. Maka oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia mengatakan, ya, kita sebagai seorang yang berdakwah mengajak manusia, apakah seorang dosen, pengajar, guru, mestilah bisa mengajak orang yang kita ajak itu dengan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang memiliki cara-cara yang ahsan, yang lebih baik, ya, karena ini adalah merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka yang pertama dalam dakwah itu kita harus bisa mengajak manusia, bukan mengejek. Jadi dakwah itu harus bisa mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu harus merangkul, bukan memukul. Dakwah itu harus menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah itu harus mengandung mendidik, bukan menghardik. Dakwah itu harus membina, bukan menghina. Dakwah itu harus mencari solusi, bukan mencari sensasi. Dan dakwah itu harus bisa membela orang-orang yang lemah, bukan mencela orang-orang yang lemah. Maka hadirin kaum muslimin berbahagia, ini juga merupakan spirit dari dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Bagaimana
Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan contoh-contoh keteladanan di dalam dakwahnya, sehingga Muhammadiyah bisa besar, Islam bisa syiar, Muhammadiyah bisa besar sampai saat ini. Dan ini adalah merupakan salah satu keberhasilan daripada dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam mensyiarkan dakwah Islam di seluruh penjuru Indonesia ini. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi dan spirit kita dalam mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, sehingga kita termasuk di antara golongan manusia-manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.